Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari, praktikan dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas eh, lampiran soal tentang HTML nomor 6, di mana soalnya itu buatlah website sederhana yang berisi sinopsis buku atau identitas buku setiap orang harus berbeda. Nah, untuk codingannya saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana aplikasi Visual Studio Code ini di sini kita dapat mengetahui apa saja fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk membuat sinopsis dari buku yang ingin kita tampilkan. Nah, langsung saja ini tampilan sinopsis saya ya. Nah, untuk fungsinya di eh, aplikasi Visual Studio Code ini yang mana di sini terdapat eh, tag doc type HTML yang mana di sini menyatakan tipe bahwa dokumen itu adalah HTML. Nah, untuk yang selanjutnya itu HTML length ID menyatakan bahwa eh, bahasa halaman ini adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada head. Eh, di dalam head itu ada meta charset sama dengan UTF-8 menentukan pengkodean karakter agar teks tampil dengan benar. Nah, untuk metanym sama dengan pivot, konteks sama dengan width, device width, initial Scale sama dengan 101 itu membuat halaman responsif pada perangkat mobile. Nah, selanjutnya untuk title ini menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Nah, yang mana judulnya itu sinopsis novel Mima dan Gadis Manja Wulandari. Nah, yang mana di sini tertampil bahwa eh, sinopsis novel novel Mimah dan Gadis Manja Wulandari di sini ya, nama itunya apa judulnya. Selanjutnya itu ada style. Yaitu style ini menyertakan CSS untuk menata tampilan halaman seperti font, margin, warna, gaya, dan lainnya. Nah, di sini terdapat body. Nah, body terdiri dari uh, font family, yang mana font family ini mengatur jenis font menjadi Times New Roman atau uh, hurufnya itu jenis huruf Times New Roman. Yang selanjutnya ada margin, di mana margin 2 px memberi jarak di sekeliling halaman sekitar 20 pixel. Nah, yang selanjutnya background color. Background color eh, yaitu mengatur warna latar belakang halaman menjadi abu-abu terang. Ada color itu ini saya mengatur warna teks di seluruh halaman menjadi abu-abu gelap atau hitam ini. eh, saya tidak tahu ini hitam ya. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini jenis jenis hurufnya Time New Roman yang tampil ini ada eh, apa warna hurufnya itu hitam. Nah, untuk selanjutnya itu ada kontainer, di mana kontainer ini terdiri dari Maxwell 600
PX ini membatasi lebar maksimum kontainer hingga 600 pixel. Ada margin auto menempatkan kontainer di tengah halaman secara horizontal. Ada pending 20 px memberi jarak di dalam kontainer sebesar 20 pixel. Ada background color yaitu mengatur eh, warna latar belakang dari kontainer menjadi putih. Ada box shadow eh, yaitu menambahkan bayangan ringan di sekitar kontainer untuk efek kedalaman dengan bayangan abu-abu yang ringan. Nah, untuk selanjutnya ada H1. Di H1 ini ada color, yaitu mengatur teks pada judul H1 menjadi biru tua. Nah, di mana di sini sudah saya buat tampil ini judulnya itu Mima dan Gadis Manja berwarna biru tua ya. Nah, untuk selanjutnya ada teks leak and center memusatkan teks judul supaya dia ke tengah rata tengah center. Nah, untuk selanjutnya ada order books info atau eh, di sini ada font size 1.2 IN menyesuaikan ukuran teks untuk elemen dengan kelas author dan penulis info menjadi lebih besar 120% dari ukuran font default. default. Contoh yang selanjutnya color di sini mengatur warna teks menjadi abu-abu medium. Yang selanjutnya teks teks elegant yaitu center memusatkan teks. Yang selanjutnya ada margin tops eh, 5px ini memberikan jarak di bagian atas teks sebesar 5 pixel. Selanjutnya ada cover image. Di cover image itu ada display box, mengubah elemen gambar menjadi elemen blocks sehingga dapat menerapkan margin. Selanjutnya ada max width 100% yaitu menyesuaikan lebar maksimum gambar agar tidak melebihi lebar kontainer. Ada high high auto eh, menyesuaikan tinggi gambar secara proporsional. Ada margin 20x auto yaitu memberi jarak vertikal sebesar 20 pixel di sekeliling gambar dan menempatkan gambar di tengah secara horizontal. Nah, ini gambar cover dari novel Mima dan Gadis Manja ini dipusatkan di tengah secara horizontal. Selanjutnya itu ada eh yang namanya style tadi kita tutup ya. Selanjutnya head. Nah, di head ini kode ini sudah selesai artinya di bagian sebelumnya. Tetapi biasanya head berisi informasi halaman termasuk title tadi ya. Nah, selanjutnya ada body. Body ini tempat utama di mana seluruh konten halaman ditampilkan. Nah, di kelas di body ini ada deep class sama dengan container, yaitu kontainer utama. Nah, deep class ini membungkus seluruh konten dalam sebuah kontainer agar agar tampilannya rapi dan terpusat di layar. Kontainer ini memiliki gaya CSS yang menjadikannya ber, ber, berlatarkan putih, memiliki bayangan serta lebar maksimum tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu
Ada judul pengarang. Judul dan nama pengarang. Nah, di sini ada H1, Merkui. Nah, di Mima dan Gadis Manja ditutup dengan garis miring garis miring Merki garis miring H1, di mana novel yang ditampilkan di dalam tak H1 ini dengan teks bergaya miring dan menggunakan efek bergerak dari tak Merkyu tadi. Nah, ini tampil ya tadi bahwa ini judulnya bergerak. Mima dan Gadis Manja, judul novelnya bergerak menjadi seperti itu. Selanjutnya ada class sama dengan author. Di sini karya Pitra Cakra ditutup dengan garis miring P. Ini menampilkan nama pengarang dalam teks yang terpusat. Nah, yaitu di mana tertampil bahwa eh, penulis dari novel Bima dan Gadis Manja ini adalah Pitra Cakra. Selanjutnya ada eh, gambar sampul buku. Di sini ada image, IMJ, eh, SRC sama dengan cover novel Mima dan Gadis Manja. Tipe tipe fotonya atau tipe file fotonya itu JPEG, maka saya ketikkan nama nama apa? Nama file fotonya dan jenis filenya itu JPEG, diikuti dengan Alt sama dengan sampul novel Mima dan Gadis Manja, Clash sama dengan cover image. Nah, di sini menyisipkan gambar sampul novel dengan atribut SRC menunjukkan lokasi gambar dan Alt memberikan deskripsi alternatif untuk gambar tersebut. Untuk selanjutnya, ini ada tabel identitas buku. Nah, di mana tabel tabel ini yaitu tabel. Nah, tabel ini berisi identitas buku. Nah, di sini ada fungsi table class sama dengan box info table. Nah, di sini ada TR. Nah, di dalam table class ini, table untuk menampilkan informasi, misalnya identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Nah, di bagiannya itu ada terdiri dari TR. TR ini setiap baris pada tabel dimulai dengan TR. Eh, Selanjutnya ada TH, TH, dan TD. TH dan TD. Nah, di mana di sini kolom dalam tabel menggunakan TH atau tabel header untuk judul kolom dan TD untuk isinya. Untuk isinya, misalnya judulnya yaitu judulnya judul tertulis. Nah, judulnya itu Mima dan Gadis Manja. Nah, maka di sini tertampil dalam tabel bahwa judul novel tersebut adalah Mima dan Gadis Manja. Nah, begitu juga seterusnya untuk penulis, Pitra Cakra, untuk penerbit, Tiga Ananda, tahun terbit 2013, jumlah halaman dalam novel tersebut 64 halaman, dan ditutup dengan TR, ditutup dengan garis miring TR, garis dan selanjutnya garis miring tabel. Nah, untuk selanjutnya itu ada sinopsis dari dari novel yang saya apa? Sinopsis dari novel yang saya tampilkan, yang saya buat. eh itu sinopsisnya terdiri dari deep class sinopsis. Nah, di mana deep class ini, bagian ini berisi sinopsis buku dalam beberapa paragraf. Nah, ini terdiri dari P, strong. Nah, di sini ada apa? eh Paragraf baru.
Sinopsis novel Mima dan Gadis Manja ditutup dengan strong dan ditutup dengan garis miring P. Nah, maka di sini tertampil sinopsis novel Mima dan Gadis Manja. Nah, eh, kenapa barisnya terpisah? Nah, untuk memisahkan baris selanjutnya atau paragraf selanjutnya, kita membuat tag P lagi, yaitu novel yang berjudul itu yaitu novel Mima dan Gadis Manja. Maka kita gunakan IM. Nah, kita tutup dengan IM lagi, maka judulnya akan tampil dengan miring ya. Nah, ini seperti ini novel yang berjudul Mima dan Gadis Manja. Nah, untuk selanjutnya eh, sama eh, kita ceritakan dari awal mula cerita sampai habis yang namanya sinopsis kan. Nah, untuk paragraf selanjutnya juga kita menggunakan P dan dan seterusnya menggunakan P dan diakhiri dengan garis miring P. Nah, untuk selanjutnya ada deep garis miring deep. Deep ini pertama adalah menutup untuk deep kelas sinopsis, yaitu bagian yang menampung sinopsis dari buku novel tadi. Nah, untuk deep yang kedua ini adalah penutup untuk deep class container, yaitu kontainer utama yang membungkus seluruh konten halaman. Kontainer ini mengatur lebar halaman, posisi dan gaya tampilan utama halaman agar rapi dan berada di tengah layar. Nah, untuk penutupnya itu ada lagi yang namanya body, garis miring body. Di sini menutup elemen body, yaitu bagian utama dari halaman web yang menampung seluruh konten yang ditampilkan di layar. Nah, untuk yang terakhir itu ada garis miring HTML, menutup elemen HTML yang merupakan elemen terluar dari dokumen HTML ini. Nah, maka tampillah sinopsis dari novel yang saya tampilkan, yaitu novel Mima dan Gadis Manja. Di sini sinopsis novel Mima dan Gadis Manja, yang mana judulnya Mima dan Gadis Manja, penulisnya Fitra Cakra, penerbitnya Tiga Ananda, tahun terbit 2013, jumlah halaman 64 halaman. Nah, di mana sinopsis novel Mima dan Gadis Manja ini, novel yang berjudul Mima dan Gadis Manja, pada awal cerita menceritakan seorang anak gadis bernama Mima yang masih duduk di SD akan menghadapi liburan sekolah. Ibunya sudah meninggal dunia, ia tinggal bersama ayah dan tantenya. Awalnya, Mima sedih dengan kehidupannya, namun kesedihannya hilang sejak Putri Jena bersamanya. Dengan buku harian peninggalan ibunya, Mima bisa pergi kemana saja bersama Putri Jena. Mima ingin mengajak ayahnya liburan ke Candi Borobudur, tetapi ayahnya tidak dapat mewujudkan keinginan Mima untuk berlibur ke sana dikarenakan sibuk dengan urusan pekerjaannya, sedangkan Tante Sekar sibuk dengan bisnis kuenya. Putri Jenala yang menemani Mima pergi berlibur ke Candi Borobudur. Mereka pergi melalui buku harian ibunya dengan cara Putri Jena menempelkan tangannya pada buku harian tersebut, maka mereka dapat pergi kemanapun yang mereka suka. Di Candi Borobudur, Mima dan Putri Jena bertemu dengan seorang gadis bernama Alicia. Gadis itu memiliki sifat sombong dan suka membentak kalau berbicara. Pada waktu bertamasya di Candi Borobudur, kalung Alicia dijamret oleh seorang penjahat. Putri Jena dan Mima berhasil mengejar dan menyelamatkan kalung Alicia dengan bantuan buku harian. Mima berhasil mengembalikan kalung Alicia dengan mengantar
ke rumah Alicia. Alicia tinggal bersama Eyang dan pembantunya. Menyambut kedatangan Bima dan Putri Gena, Eyang dan pembantunya sangat senang dan hangat, sedangkan Alicia masih menunjukkan sifat sombong dan kalau berbicara masih membentak. Sampai-sampai kesombongannya itu membuat Alicia jatuh di kolam renang halaman belakang rumahnya. Bima yang menolong Alicia dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk mengembalikan kalung kesayangan Alicia. Setelah kejadian itu, perubahan sifat Alicia yang semula sombong dan manja menjadi baik. Dan karena peristiwa itu, Putri Gena dan Alicia, si gadis manja itu menjadi sahabat. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.